Selamat malam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Oke, malam hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi saya pun belajar artinya firman itu yang kita baca, yang kita dengar. Apakah firman itu berbicara untuk hidup kita secara pribadi? Jadi mari firman Tuhan katakan siapa yang berbahagia itu adalah yang mendengar dan yang melakukannya. Jadi jangan sampai kita sudah 2 jam ke tempat ini dan menjadi orang yang tidak berbahagia karena kita mungkin mendengar tapi firman-Nya kita tidak mengerti. Jadi kita nggak bisa melakukannya. Ataupun juga kita mengerti tetapi firman itu tidak dalam, tinggal dalam hidup kita. Hanya lalu begitu aja. Jadi mari kita jadi orang menjadi bagian orang-orang yang berbahagia karena kita mendengar firman itu dan melakukannya. Minta tolong Pak Hendro bisa dibuka PPT-nya. Tema bulan ini adalah minggu terakhir bahwa kita akan belajar tentang Heaven Authority, kuasa dari surga, kuasa dari kerajaan Tuhan. Kuasa itu diberikan kepada Tuhan itu sejak penciptaan. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, Tuhan itu memberikan kuasa kepada Adam dan Hawa untuk menguasai bumi, untuk memerintah, untuk mengelola, untuk menjadi pengelola atas semua ciptaan Tuhan. Jadi kuasa itu sudah diberikan oleh Tuhan pada waktu Tuhan menciptakan manusia, tapi manusia gagal, tapi Tuhan Yesus memulihkannya. Jadi Adam pertama itu gagal dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan, tapi Adam kedua yang adalah Kristus itu memulihkannya. Memulihkan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu manusia mengalami kegagalan, Tuhan Yesus sudah pulihkan dan kemenangan itu diberikan pada kita, gerejanya. Jadi kebenaran pertama yang harus kita sadari bahwa kuasa itu sudah dipulihkan oleh Kristus. Kuasa itu sudah diberikan Kristus bagi gerejanya. Dan firman Tuhan katakan alam maut tidak bisa menguasainya. Gerbang neraka tidak bisa menguasainya. Jadi kita adalah orang-orang yang punya kuasa dan otoritas. Tetapi permasalahan kebanyakan orang Kristen itu terjadi putus di tengah jalan antara firman yang kita dengar dengan kenyataan yang kita hadapi. Antara janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan dengan hari-hari yang kita lalui, itu sepertinya tidak seindah dari firman Tuhan itu. Kenyataan hidup yang kita alami itu tidak seperti yang firman Tuhan katakan. Jadi orang Kristen akan menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah surat cintanya Tuhan. Tetapi tidak semua orang itu mengalaminya. Apakah itu kebenarannya seperti itu? Tentu tidak. Jadi kalau tidak, apa yang harus kita mengerti, apa yang harus kita sadari, apa yang harus berubah dalam hidup kita? Karena tidak ada bagian Tuhan yang salah. Pasti ada bagian kita yang harus kita menyesuaikan dengan kebenaran itu. Minta tolong Pak Hendro. Di sini di Mazmur 68 ayat ke-35 dikatakan Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang telah menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Allah yang perkasa, yang menciptakan semesta, itu sudah memberikan kuasa dan otoritasnya kepada kita melalui Kristus. Jadi kalau kita menerima Kristus, kita menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita menerima Allah yang besar, Allah yang ajaib.
Harusnya kita dalam hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita mengalami kemenangan di area hubungan di dalam keluarga. Kita mengalami kemenangan di dalam pekerjaan kita. Kita mengalami kemenangan di area keuangan kita. Kita mengalami kemenangan di area kekudusan. Kita mengalami kemenangan di dalam pernikahan kita. Di dalam anak-anak kita. Kita melihat bahwa anak-anak kita akan menjadi angkatan yang perkasa di muka bumi. Harusnya seperti itu. Karena itu adalah identitas yang Tuhan berikan buat kita. Kuasa itu sudah diberikan. Tetapi permasalahannya tidak semua dari kita menikmati itu. Tidak semuanya, atau hanya sebagian orang, atau yang lainnya itu masih on the process menuju ke sana, atau orang percaya yang sudah dipanggil pulang itu belum mengalami janji Tuhan. Jadi firman itu hanya berupa pengetahuan saja. Firman itu hanya berupa janji dan kita tidak menikmatinya. Saya berbicara dengan adik saya, kalau kita seperti itu, Paulus ngomong kita orang paling sengsara. Kenapa? Dunia tidak menikmati, di dalam Tuhan pun tidak menikmati. Kita adalah orang paling sengsara, nggak bisa happy-happy di dunia, di dalam Tuhan pun kita hanya incip-incip aja. Saya rasa Tuhan tidak memanggil kita seperti itu. Kenapa? Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kelimpahan. Itu yang perlu kita tahu. Rahasianya apa? Rahasia kerajaan surga apa? Supaya kita hidup di dalam kemenangan. Supaya kita mengalami hidup di dalam kelimpahan dalam segala area hidup kita. Semuanya masih sedang berjalan menuju penggenapannya. Tetapi mari firman yang kita ketahui, firman itu akan memerdekakan kita. Selanjutnya Pak, otoritas dan kuasa Allah itu dilepaskan melalui bejana hidup kita. Tuhan tidak memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Tuhan itu memberikan kemuliaannya through us, melalui kita, melalui hidup kita, supaya orang boleh melihat Tuhan dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan mengatakan, orang ini kaya, tambah lama tambah kaya, kian lama kian kaya. Itu salah satunya. Itu salah satunya di area keuangan mungkin, di area kesejahteraan. Tetapi di area yang lain, kita melihat, orang akan melihat, oh sungguh ya, orang benar itu anak cucunya nggak meminta-minta. Orang benar itu anak cucunya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidupnya itu tidak berkompromi dengan dunia. Orang akan melihat perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Orang yang mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Hari-hari kemudian akan terlihat perbedaannya sangat nyata. Kenapa? Karena semuanya sedang digoncangkan. Untuk tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini mungkin masih belum kelihatan. Tetapi pada waktu semua digoncang, maka yang aslinya akan kelihatan. Dan kemuliaan itu, otoritas itu Tuhan berikan melalui kita. Melalui kita. Selanjutnya Pak. Tapi masalahnya apa yang menghalangi otoritas dan kuasa Allah itu bisa bekerja dalam hidup kita? Saya banyak area-area yang perlu dimerdekakan. Pada waktu kita terima Kristus, yang merdeka itu roh kita. Tapi jiwa kita itu harus setiap hari kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar itu setiap hari. Melalui firman, melalui rohnya, dengan pertobatan. Itu setiap hari sampai Tuhan memanggil kita. Apa yang menghalangi otoritas itu bisa keluar, kuasa itu bisa keluar. Kita belajar sama-sama di dalam Matius 18 ayat yang ketiga dan 4. Saya ambil dari terjemahan The Passion, dikatakan pelajari dengan baik-baik. Firman Tuhan katakan suruh kita untuk mempelajari dengan baik-baik, dengan seksama, jangan sambil lalu. Kalau engkau mau mengalami firman Tuhan, kalau kita mau mengalami kuasa dari perkataan firman Tuhan, pelajari dengan baik-baik.
Anda tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga kecuali Anda secara drastis mengubah jalan pikiran Anda. Itu yang pertama. Kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga tanpa kita mengubah jalan pikir kita. Masuk di dalam kerajaan surga itu artinya bukan semata-mata masuk ke surga nanti ya. Tetapi kerajaan surga Alkitab mencatat itu bicara tentang kebenaran, tentang sukacita, tentang damai sejahtera. Saya tidak akan bisa mengalami damai sejahtera kalau ada bagian dari pikiran saya yang tidak sepakat dengan kebenaran. Firman Tuhan ngomong apa? Kalau kita memperhatikan tita-tita Tuhan, maka damai sejahtera itu seperti gelombang laut, seperti sungai yang nggak kering. Kalau kita memperhatikan tita-tita Tuhan, tapi kalau kita memperhatikan keadaan, memperhatikan kebutuhan kita, kekhawatiran kita, maka damai sejahtera kita bisa hilang. Itu salah satu contohnya. Jadi pada waktu kita mengubah jalan pikir, kenapa pikiran itu seperti ada the way of thinkingnya, ada cara, ada jalannya. Saya kasih contoh pelan-pelan. Orang untuk sampai ke sukses itu butuh cara, butuh jalan. Mungkin pertama dia memikirkan jalan untuk sukses, siang malam dia cara. Kenapa hari ini gagal ya? Waduh, aku bikin kue ini kok gagal ya, kok bantat ya kuenya. Aduh, aku bikin ini resepnya sudah betul, kenapa kok salah? Sudah ngikuti cara-caranya, takarannya kok salah. Dia memikirkan bagaimana caranya bikin kue dengan resep itu bisa betul seperti yang contoh yang dia lihat. Itu ada pikiran yang dia olah, dia kembangkan. Pikirannya itu menyebabkan dia akan mengambil tindakan. Oh, mungkin begini. Oh, harus begini, harus begini. Orang sukses berhasil hidupnya itu perlu cara berpikir ditata. Perlu ada yang diubah dari jalan hidupnya. Nggak bisa tidur langsung jadi sukses, itu namanya mimpi siang bolong. Kita tidak bekerja di dalam kutuk, tapi kita bekerja di dalam anugerah. Tapi bekerja di dalam anugerah bukan mengartikan kita ongkang-ongkang kaki. Bekerja di dalam anugerah artinya seperti Paulus ngomong, aku akan bekerja jauh melebihi yang lainnya. Aku akan mengoptimalkan semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku. Jadi kalau orang sukses itu ada jalannya. The way of thinkingnya itu harus diubah sesuai dengan firman Tuhan. Orang malas tidak boleh makan, ya harus bekerja. Nah, Tuhan juga menegur saya. Jadi kemarin tuh cerita-cerita sama anak saya tentang kerjaannya gini. Secara manusia normalinya pasti ya kita gini, kasihan ya anakku ya, harus kerja kayak gini, kasihan ya. Dia untuk uang sakunya, bahkan untuk bayar kuliahnya, dia harus kerja sampai pulang malam. Itu normally pikiran manusia. Tiba-tiba Roh Kudus tegur saya, cara pikirmu itu salah. Kamu tidak boleh pikir kayak gitu. Kamu harus berpikir kalau orang nggak mau kerja, jangan makan. Kamu harus didik anakmu dengan benar. Kalau anakmu bisa kerja, itu adalah berkat. Itu cara mikirnya. Bukan kasihan ya anakku ya, pulang malam kerja. Untuk gini. Tuhan tuh tiba-tiba rebuke saya. Tuhan tuh tiba-tiba hardik saya. Salah cara mikirmu kayak gitu. Kalau anakmu bisa kerja, that's the blessing. Itu berkat. Bisa kerja, bisa sekolah, bisa atur waktu, bisa hidup benar. Itu berkat. Cara pikirnya harus diubah. Sama dengan orang melakukan kejahatan. Itu ada cara berpikirnya. Nggak ujuk-ujuk orang itu jadi gelap mata. Tapi Alkitab mencatat di atas tempat tidur waktu malam dia sudah mereka-reka yang jahat. Dan dia mencari cara untuk gimana melakukan kejahatannya itu. Jadi yang membuat kita Roh Tuhan,
kuasa Tuhan itu tidak mengalir melalui kita adalah yang pertama cara berpikir kita. Cara berpikir kita yang harus di sini dikatakan ya, Anda tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga berbicara tentang sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kecuali Anda secara drastis mengubah jalan berpikirmu sesuai dengan firman Tuhan dan mau diajar dan belajar tentang kerajaan surga dengan rasa takjub seperti seorang anak kecil. Minta tolong Pak Hendro dikeluarin. Dikatakan mau punya sikap, mau belajar dan diajar. Teachable spirit, roh yang mau diajar. Seperti seorang anak kecil. Saya berpikir anak kecil kenapa kok mau diajar dan diajar? Dari sisi mana? Tuhan tuh ngingetin gini, dari sisi kepolosannya. Dari sisi enggak pura-pura. Tuhan mau kita punya sikap hati enggak pura-pura, polos, mau belajar. Dan anak kecil itu selalu butuh orang tua. Enggak ada anak kecil yang bisa hidup sendiri, butuh orang tua. Tuhan itu pengen kita bersikap seperti itu. Punya sikap yang mau belajar dan diajar. Tadi pagi waktu saya baca firman Tuhan tentang Yesus tanpa secara manusia, tanpa tidak sengaja menyembuhkan perempuan penyakit pendarahan. Yesus bertanya, siapa yang memegang jubahku? Terus muridnya bilang gini, bahasa saya sendiri ya, bahasa kasarnya gini, hei guru, kamu ini gimana sih? Banyak orang, ya pasti kesenggol sana sini kan yo. Itu lumrah, kok bisa kamu bilang siapa yang menjamah jubahku? Dari situ Tuhan ngajar saya apa? Seringkali kita itu menanggapi segala sesuatu hanya dari sisi kemanusiaan kita saja. Oh, aku sudah tahu kok. Oh, kalau anak gini kayak gini itu harus diginikan kok. Oh, kalau masalah kayak gini harus gini kok, aku harus ngomong gini, aku harus begini, aku ini, aku sudah tahu, aku sudah ngalami, aku sudah jadi orang tua itu 30 tahun, 20 tahun. Oh, aku ngerti kalau anak kayak gini harus begini. Kita seringkali hanya menanggapi dari sisi kemanusiaan kita, tapi Tuhan itu menginginkan kita menanggapi bukan hanya dari sisi kemanusiaan kita saja, tapi dari sisinya Tuhan. Murid-murid jadi sok tahu, oh ya pasti ginilah, pasti ginilah. Tapi Tuhan mau kita tidak jadi sok tahu. Sok tahu itu membuat kita tidak bisa diajar, tidak bisa belajar. Kami selalu menasihati anak kami, selama kamu merasa sudah cukup, kamu tidak akan kemana-mana. Selama kamu sudah merasa sudah cukup, disitulah kamu, 10 tahun tetap di situ. Tempatmu tetap di situ, snack. Karena kamu merasa sudah cukup, ngapain aku harus dengar? Kenapa aku harus belajar? Kenapa aku harus berubah? Kenapa aku harus jadi fleksibel? Kenapa aku harus melatih diri? Kenapa aku harus mendengar orang lain? Selama kita bersikap seperti itu, seperti sok tahu, Tuhan bilang kita tidak seperti anak-anak yang mau belajar dan diajar. Jadi yang menjadi penghambat kuasa Tuhan itu truas melalui kita, itu adalah yang pertama sikap kita yang tidak mau diajar dan belajar. Sikap sok tahu kita, cara berpikir kita yang seringkali tidak sesuai dengan kebenaran. Kenapa? Karena berpikir sudah tahu, sudah ngerti, nggak perlu kamu nasihati, nggak perlu diberitahu, aku sudah tahu. Kalau kita bersikap seperti itu, maka kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Kita akan stuck. Kita berpikir kita sudah mengenal Tuhan, padahal sesungguhnya kita jauh dari pengenalan akan Tuhan. Yang pertama adalah punya sikap yang mau belajar dan diajar, seperti seorang anak kecil. Selanjutnya Pak,
Yang tadi masih di situ dikatakan yang bagian bawah, siapapun yang terus menerus, ayat yang keempat ini ya, siapapun yang terus menerus merendahkan dirinya untuk menjadi seorang anak kecil yang lembut ini, ayatnya berhenti di situ ya, itu ayat 5-nya ada lanjutannya. Jadi poin yang kedua yang menghalangi kita, kuasa Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita adalah kita tidak rendah hati. Kita nggak punya humble spirit. Next Pak. Jadi supaya kuasa Tuhan itu bekerja atas hidup kita, itu kita memerlukan dua hal. Teachable spirit sama humble spirit. Roh yang mau belajar dan diajar, dan roh yang rendah hati. Kita tidak akan pernah bisa diajar dan belajar kalau kita nggak punya kerendahan hati. Selama kita nggak rendah hati, kita nggak akan punya kemampuan untuk belajar. Karena semuanya itu seperti blocking spirit, sudah menutup. Kemarin ngobrol sama anak remaja, minggu kemarin bilang gini, iya nggak suka matematika. Pokoknya begitu matematika, sudah nggak suka aja. Ya kalau nggak suka ya pasti nggak bisa. Kenapa? Karena sudah rasa nggak sukanya itu sudah menutup pikirannya. Apapun yang diajar, apapun yang dikasih tahu dengan cara apapun, tidak akan nyampe ke pikirannya karena sudah ada ditutup. Apapun nasihat yang diberikan, kalau sudah ada blocking spirit, kalau ada kerendahan hati, nggak nyampe. Nasihatnya nggak sampai masuk sini, keluar sana enggak. Sini mental langsung. Jadi apapun nasihat kita, teguran yang kan firman Tuhan dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 2, tegur dengan lemah lembut, dengan kesabaran. Kalau nggak punya kerendahan hati, itu semua nggak akan nyampe. Selanjutnya Pak. Teachable spirit ini dikatakan di Mazmur 199 ayat 32. Tuhan ajari aku arti ketetapan-ketetapanmu supaya aku mengikutinya sampai akhir. Ya, terus di Yeskiel 11 ayat 19, aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain, roh yang baru di dalam batin mereka. Aku juga akan menjauhkan dari mereka tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Jadi selanjutnya Pak bawahnya, untuk memiliki roh yang bisa diajar dan belajar itu, seringkali kita mengalami kesulitan. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita itu sudah ada polanya, ada cetakannya. Misal ya, kalau air itu dicurahkan, kita punya wadah seperti ini 4 persegi panjang, maka air yang keluar akan 4 persegi panjang. Kalau kita punya wadah yang bulat, air yang keluar juga modelnya bulat. Apapun yang Tuhan ngomong, kalau kita sudah punya pikiran sendiri, keluarnya tetap itu. Kita bisa ngomongnya firman Tuhan, kita bisa pakainya Alkitab, ayat Alkitab. Tapi cara kita berpikir, kerangka kita berpikir ini kalau enggak diubah, ngomongnya sih ngomong Alkitab, tetapi keluarnya ya sesuai dengan maunya kita sendiri, sesuai dengan cetakan kita sendiri. Misal, saya tahu Tuhan mengasihi saya, dan saya mengejar kasihnya Tuhan itu. Tetapi pada kenyataannya, saya sudah menikah 22 tahun, tidak ada satu hari pun tidak bertanya kepada suami saya, kamu sayang saya enggak? Kamu ngasih saya enggak? Itu saya tanya setiap hari, mungkin suami saya sudah bosen gitu ya. Tapi itu saya tanya terus, dan jawabannya itu tidak bisa memuaskan saya. Saya sendiri juga frustrasi loh. Saya rasa gini, kayak aku tahu dia nggak bohong, tapi aku tahu kayaknya nggak bisa memuaskan saya gitu loh. Itu saya alami, itu kenyataan hidup saya.
22 tahun saya menikah, setiap hari pagi malam. Mau tidur sama bangun tidur. Kamu sayang aku enggak? Kamu sayang aku enggak? Dia selalu jawab. Kadang gini, loh kemarin kan mesti jawab. Loh tadi malam kan mesti jawab gitu. Tapi itu saya tanya terus menerus, kenapa? Pada waktu saya masuk di dalam hadirat Tuhan berdoa, saya baru Tuhan itu kasih mengerti bahwa kebutuhan saya, kelaparan di dalam jiwa saya itu adalah tentang kasih. Saya tuh nggak percaya kalau Tuhan itu mengasihi saya. Sekalipun saya tahu loh, di dalam pikiran saya, di dalam pengetahuan saya tahu Tuhan tuh mengasihi saya. Dan saya juga mengejar kasihnya Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tuh kayak mau memberikan yang terbaik tuh kayaknya gini, kayak di dalam sel saya, di dalam alam bawah sadar saya itu kayak gini, masa untuk aku, masa sih Tuhan tuh kayak gini, temenan dah Tuhan kamu itu kayak gini, kayak ada keraguan-raguan gitu. Nah singkat cerita, itu ada alasannya. Alasan saya sampai berpikir, Tuhan kenapa aku kok nggak percaya kamu ya Tuhan, kenapa kok aku nggak percaya kalau aku dicintai, padahal aku mengejar kasih-Mu itu loh Tuhan. Karena Tuhan kasih tahu bahwa pada waktu saya ada di dalam kandungan, itu ada trauma tersendiri yang dialami oleh orang tua saya, sehingga itu tanpa saya sadari masih di dalam perut, itu sudah menjadi satu DNA dalam hidup saya. Apalagi saya terlahir dengan personal melankolis, tambah nemen gitu loh. Ya, pada waktu saya terima Tuhan itu saya pelan-pelan diubahkan. Saya sudah diselamatkan, tetapi di area itu tiap hari saya dididik Tuhan. Tiap hari Tuhan ngomong nggak boleh mengasihani diri sendiri, nggak boleh baperan, nggak boleh salah paham, nggak boleh berprasangka negatif. Itu tiap hari itu diajari makanan berapa tahun, puluh tahun selama terima Tuhan sampai hari ini. Jadi di sini dikatakan apa yang menghalangi, minta tolong Pak tadi, apa yang menghalangi kita bisa menjadi saluran Tuhan? Di situ tanah itu hanya istilah ya. Misalnya ini ngomong kayak suku tempat kita tinggal, misal nih kayak saya ya, orang Jawa ya dalam tanda kutip, kan ada istilah-istilah gini, yang penting alon-alon asal kelakon, gitu kan. Itu tanpa kita sadari, itu membentuk kebiasaan kita. Alon-alon aja lah, gak apa-apa kayak gitu kan. Misal ada dari kemarin ada ngobrol, ada satu suku yang ini kita nggak ngomong rasis ya, tetapi kita melihat hal-hal itu bisa berpengaruh atas hidup kita, karena itu kan sudah habit, kebiasaan yang kita hari-hari kita lihat dan kita lalui. Ada masih gini, kayak nggak peduli gitu, ke rumahnya orang nggak pakai permisi, sudah apa, pokoknya kayak masa bodoh aja, nggak ada sungkannya gitu ya, ngerepoti orang itu kayak oke aja. Ada loh yang kayak gitu. Nah kalau itu bertemu dengan firman Tuhan, firman itu akan mengubah, akan mendidik, akan mencabut akarnya. Kalau pohon, istilah pohon itu apa yang kita warisi dari orang tua kita. Kalau orang tua kita dulunya ada kesulitan-kesulitan, itu bisa turun ke kita. Nah itu semua sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tetapi hari lepas hari kita harus dipulihkan. Karena itu butuh, maksudnya gini, pada waktu Tuhan tuh membawa kita dalam kemuliaan yang satu pada yang lainnya. Jadi pada waktu Tuhan mengingatkan ini, ya kita ayo mengambil langkah imannya. Perlu pengakuan dari diri kita. Misal, oh iya ya, aku ini kok sombong ya. Sombong itu bisa dilihat oleh banyak orang. Tapi herannya, sombong itu kita nggak bisa lihat loh. Diri kita nggak bisa lihat. Betul nggak Bapak Ibu? Sombong itu semua orang bisa lihat. Kalau saya sombong, semua orang bisa lihat. Tapi saya nggak bisa lihat. Herannya di situ. Tipis antara sombong dengan pencapaian, antara sombong dengan keyakinan.
dengan semangat tipis, tetapi orang lain tuh bisa loh lihat itu. Nah, itu butuh kerelaan hati, kerendahan hati. Kenapa? Kalau itu tidak diubahkan, maka kita ini tidak akan bisa melepaskan kuasa Tuhan. Kita seperti corong yang tersumbat. Jadi kuasa Tuhan itu tidak bisa mengalir dengan lancar dalam hidup kita. Misal, si A sebagai anak Tuhan yang cinta Tuhan gitu ya. Cinta Tuhan itu, orang cinta Tuhan itu tidak cukup. Artinya gini, orang cinta Tuhan itu bisa berbuat dosa loh. Tapi kalau orang menghormati Tuhan, dia akan takut untuk berbuat dosa. Kita nggak bisa ngomong haleluya puji Tuhan, tapi kita bisa berbuat dosa. Dan kita berpikir, nanti Tuhan ampuni. Nanti aku kalau datang, Tuhan pasti ampuni, pasti Tuhan tolong. Tapi kalau kita menghormati Tuhan, kita sadar bahwa ada Tuhan, kita nggak akan macam-macam sama Tuhan. Kita nggak akan berkompromi. Kenapa? Karena kita hormat, kita sungkan, kita respect sama Tuhan. Misal, Tuhan akan membawa kita dalam satu masa di mana Tuhan akan membawa banyak orang datang untuk dilayani. Terus ada orang datang konseling mungkin, ada orang minta didoakan mungkin. Dia bilang, aku ini kecanduan loh, kecanduan film yang nggak benar. Lah kalau kita nggak dimenangkan, kita masih sembunyi-sembunyi juga, itu kita nggak bisa ngomong. Kalau kita punya kelemahan mungkin ya, kelemahan marah mungkin ya. Ada orang minta didoakan, benar-benar dia frustrasi dengan kemarahannya, dia tahu dia ini nggak benar, minta didoakan. Lah kita sendiri ya marah, kita nggak punya kekuatan untuk kita bisa melayani orang itu. Itu yang dimaksud bahwa kuasa Tuhan itu akan dilepaskan melalui kita, tapi terhalang karena kita perlu diubahkan. Dan seringkali itu yang menjadi penghambat itu adalah pikiran kita. Pikiran kita itu loh yang menghalangi untuk Tuhan itu bisa bekerja. Pada waktu Tuhan ngomong, aku mencintaimu, kita berpikir seperti yang kapan waktu di Bible Camp anak-anak itu. Pada waktu Tuhan ngomong, Tuhan mencintai kita, kita ngomongin, Tuhan tuh resek, suka ngatur, ini boleh, nggak boleh, ini semua gini. Jadi persepsinya itu salah. Pada waktu Tuhan mengatakan aku mendidik, itu kita ngomongnya, Tuhan menghukum kita. Itu cara berpikir kita itu yang keliru. Itu yang menghalangi untuk Tuhan tuh bisa bekerja dalam hidup kita. Kalau bicara tentang ukiran jiwa, itu adalah hal-hal dalam perjalanan hidup kita yang kita lalui seperti trauma dan semuanya. Itu juga menjadi penghalang untuk Tuhan itu bisa bekerja memakai hidup kita. Kalau kita punya trauma-trauma di masa kecil, jadi bukan berarti kalau kita sudah dewasa, artinya itu sudah selesai masa lalu kita, masa kecil kita, belum tentu. Kalau memang kita belum pernah selesaikan itu dengan Tuhan. Masa kecil mungkin pernah dikurung orang tuanya di ruangan gelap sehingga ketakutan. Ada yang marah-marah. Mungkin ada masa lalu kita yang memang Tuhan perlu menjebolnya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami kemerdekaan. Yang terakhir, Pak. Kerendahan hati ya, humble spirit itu dikatakan di Yakobus ya, tetapi kasih karunia dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Ia katakan Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Yang slide terakhir, Pak. Jadi kerendahan anugerah itu membuat kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan.
pada waktu kita rendah hati, Tuhan tuh memberi anugerah. Kita bisa melihat kelimpahan di tengah-tengah keterpurukan kita. Pada waktu kita memiliki kerendahan hati. Kita bisa melihat kemenangan di tengah-tengah kehancuran. Pada waktu kita memiliki kerendahan hati. Saya mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan tipe-tipe orang tertentu karena ada latar belakang di masa lalu dan semuanya. Tetapi satu hari Tuhan bilang, masuk ke komunitas itu. Kadangkala kita nggak bisa nyaman ya dengan komunitas yang tidak sewarna dengan kita. Kalau kita tidak ngomong rasis ya, tetapi hal itu juga seringkali menjadi penghalang buat kita untuk bisa menjadi satu bagian, menjadi satu komunitas yang seharusnya tidak terpisah-pisah di dalam kerajaan Tuhan tuh. Tapi jujur itu kadang itu masih ada yang seperti itu. Kita perlu menerobos hati kita sendiri. Saya punya kesulitan untuk bergaul bukan dengan masalah ras, tetapi dengan tipe-tipe kelompok tertentu. Tapi satu hari Tuhan bilang masuk di situ. Semakin kamu menghindar, semakin kamu negatif thinking. Semakin kamu berpikir yang negatif tentang kelompok-kelompok orang itu. Masuk di situ. Bergaul dengan mereka. Belajar untuk mendengar. Belajar untuk rendah hati. Nggak nyaman, nggak suka, nggak satu warna dengan mereka. Ngomongnya kayak gini, guyonannya kayak gini, nggak suka aku Tuhan. Tapi Tuhan bilang masuk, belajar dari mereka. Waktu saya masuk, tiba-tiba waktu saya masuk itu artinya saya merendahkan hati saya di hadapan Tuhan untuk nurut. Dari waktu saya nurut itu Tuhan tuh kasih anugerah, tiba-tiba Tuhan bisa kayak lihat, oh ternyata orang itu gini ya. Oh, ternyata orang itu nggak sombong loh. Oh, ternyata, selama ini aku salah pikir ya. Saya dulu itu kayak orang kalau nggak nyapa itu saya sudah kayak sombong, kayak gitu kan. Tetapi pada waktu Tuhan mengajar saya itu baru saya ngerti. Belum tentu orang yang nggak nyapa kita itu sombong, belum tentu. Tetapi kadang-kala orang itu sendiri juga punya kesulitan di dalam dirinya untuk menyapa orang lain. Orang itu juga punya rasa nggak aman untuk membuka diri untuk orang lain. Itu Tuhan ngajari saya. Dulu saya pikir sombong, mentang-mentang ini nggak mau nyapa, ngelihat aja nggak kayak gitu. Tetapi Tuhan ngomong masuk ke lingkungan mereka, masuk ke lingkungan mereka. Dari situ saya paham, oh ternyata orang itu bukan sombong, dia juga takut, gitu loh. Padahal perawakannya sih oke, tetapi struggle, gejolak di dalam hati orang kan kita nggak tahu, gitu loh. Jadi pada waktu kita rendah hati, Tuhan kasih anugerah. Anugerahnya apa? Dikasih pengertian. Kita dikasih roh kemurahan untuk bisa menerima orang lain. Kalau kita nggak punya kemurahan untuk menerima orang lain, kita bisa berperang loh. Kita bisa konflik terus menerus. Dan Tuhan tuh ngajari saya gini juga. Melihat orang, menilai orang bukan dari apa yang dia lihat, dia lakukan saja. Yang dia omong saja. Tetapi selami orang itu sampai di dalam motivasinya dia. Selami orang itu, kenapa orang itu ngomong gitu ya? Kenapa orang itu berpikir gitu ya? Kenapa orang itu berbuat kayak gitu ya? Tuhan tuh ngajar seperti itu. Pada waktu kita rendah hati, Tuhan kasih hikmatnya. Tetapi kalau kita nggak rendah hati, gak suka aku, kayak gini. Jadi kalau kita punya kerendahan hati, Tuhan akan memberikan anugerah untuk kita bisa melihat dari sudut pandang Tuhan dan memampukan kita melihat yang ilahi. Hari-hari ini kalau kita punya masalah, kita punya kebutuhan yang belum terjawab, mari kita datang ke Tuhan, membuka diri untuk mendengar, melihat dari sudut pandang Tuhan. Dulu, contoh salah satu, saya berpikir hidup saya ini paling sengsara.
Tetapi sampai saya menemukan firman ini, hei saudaraku, bukan kamu aja yang kayak gitu. Seluruh dunia itu loh ngalami. Jadi ngapain kamu merasa hidupmu paling sengsara, menderita? Enggak, bersukacita. Jadi kalau Bapak Ibu sedang ada masalah, jangan merasa hidupmu paling sengsara. Enggak, masih banyak yang lebih sengsara dari kita. Mari kita bersukacita. Satu hari saya mengalami gak punya duit sama sekali. Gak lama-lama, baru-barusan. Uang saya hanya 100.000 saja. Gak sampai. Masih banyak ya? Bu, itu kalau untuk uang sendiri gak apa-apa. Tapi ini uang untuk kerjaan juga masalahnya. Jadinya, terus, tapi saya hari itu pagi itu saya cuman ke Tuhan cuman gini. Engkau Bapak yang baik. Aku percaya Tuhan kalau Engkau kasih aku hidup, berarti Engkau memberikan penyediaannya. Kalau Engkau nggak beri kasih penyediaan, paling-paling aku mati kan? Resiko terburuk kalau kita nggak punya uang apa sih? Mati. Karena lapar, nggak bisa makan. Paling-paling itu. Iya, salah satunya. Terus tinggal saya ngomong ini, Tuhan, Engkau yang malu loh Tuhan. Ya aku nggak tahu Tuhan, aku percaya Engkau pelihara. Tapi kan di sini sama di sini lain. Di sini ngomong, di sini ini tanda tanya besar. Tapi itu loh, kita harus mendidik pikiran kita, mendidik hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Rendah hati itu apa sih? Rendah hati itu salah satunya juga mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya gitu loh. Waktu Tuhan ngomong aku memelihara, kenyataannya belum terlihat pemeliharaannya. Tapi kita mau sepakat dengan Tuhan. Nah, pada waktu saya membulatkan hati saya untuk percaya, nggak lama, siangnya berkatnya datang. Apakah selalu begitu? Enggak. Dulu saya ngalami seperti roller coaster ya. Kalau mau ketabrak diangkat, mau ketabrak diangkat. Tapi saya pernah mengalami fase tidak diangkat. Jadi jeduk-jeduk beneran. Tapi kejeduknya sama Tuhan. Jadi artinya itu masih tetap ada kekuatan untuk bangkit. Dulu itu seperti apa kalau telur di ujung tanduk gitu ya, mau pecah nggak jadi, mau jatuh nggak jadi. Itu ada fasenya. Tapi waktu kita sungguh-sungguh sama Tuhan, fasenya malah berubah. Fasenya malah benar-benar diizinkan nabrak. Benar-benar diizinkan tidak tertolong. Itu pertanyaannya gini, kalau kamu tidak ditolong Tuhan, apakah kamu tetap percaya Tuhan? Itu adalah tingkat untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi. Biarlah kita seperti Sadrak Mesak itu loh. Kalau Tuhan nggak menolong, kalau Tuhan nggak kasih aku makan hari ini paling mati. Tapi aku tetap mencintai Tuhan. Aku nggak menyalahkan Tuhan. Aku nggak negatif pikiranku dengan Tuhan. Tuhan tetap Tuhan yang sempurna. Terus kenapa jawabannya kok nggak terjawab? Ya biar aja, dia Tuhan, dia nggak berhak, dia nggak harus menjawab semua pertanyaan kita. Benar ya Bapak Ibu ya? Tuhan nggak harus menjawab pertanyaan kita kan? Kalau Tuhan harus menjawab pertanyaan kita, berarti lah kita ngatur Tuhanan. Enggak, dia Tuhan, dia berhak ngomong apa aja. Dia berhak juga nggak ngomong sama kita. Cuman kalau kita nggak ditolong, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Nanti ada fasenya itu. Ada fasenya seperti roller coaster tadi. Hampir. Tapi ada fasenya tidak hampir. Benar-benar nggak ada pertolongan. Benar-benar nggak ada pertolongan. Tapi Tuhan tuh setia. Tuhan tuh setia. Dia nggak tinggalkan kita. Kayak Paulus tuh loh. Karam kapal. Kehabisan makan. Telanjang. Intinya Tuhan itu setia, nggak terpisah dengan kita. Ya itu nggak mudah, tetapi
ada anugerah Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa dipakai Tuhan untuk melepaskan kuasa yang kita belajar selama 1 bulan ini. Kita punya kuasa baik itu untuk memberitakan firman ataupun menjadi kesaksian dari hidup kita sebagai suratan yang terbuka. Kita perlu mengingat ada hal-hal yang menjadi penghalang, yaitu pikiran kita. Mari pikiran kita boleh sejalan dengan Tuhan dengan jalan apa? Punya sikap yang mau diajar dan belajar. Sikap yang mau belajar dan diajar itu bisa dimiliki kalau kita punya kerendahan hati. Dan pada waktu ada kerendahan hati itu ada anugerah. Kalau nggak ada kerendahan hati, nggak ada anugerah. Seperti itu. Sebenarnya firman ini adalah perenungan sepanjang hidup ya. Sepanjang hidup yang tidak, maksudnya firman ini bukan saya siapin hanya seminggu 2 minggu, enggak, tapi ini adalah proses hidup. Pikiran kita harus ditundukkan dari waktu ke waktu untuk mempercayai Tuhan. Karena pada dasarnya kita ini enggak percaya Tuhan. Kita sulit percaya kepada Tuhan. Jadi mari kita minta anugerah untuk mempercayai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya satu hal, anugerah-Mu cukup buat setiap kami. Anugerah-Mu yang akan memampukan kami melewati sungai-sungai dan kami tidak akan dihanyutkan. Anugerah-Mu menyanggupkan kami melewati api dan nyala api itu tidak membakar, menghanguskan kami. Tetapi Engkau akan mengubah padang gurun kami menjadi kebun buah-buahan. Engkau akan mengubah padang belantara kami menjadi tamannya Tuhan. Supaya dunia, orang-orang di sekitar kami yang gak kenal Engkau bisa melihat ada Tuhan di dalam hidup kami. Dan hidup kami boleh menjadi suratan yang dibaca oleh setiap orang. Terima kasih kami memiliki Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah membuang kami dari hadirat-Nya. Seperti Daud mengatakan, sekalipun aku dungu seperti hewan, tapi aku memilih mendekat Engkau Tuhan. Mungkin hari-hari ini situasi kami seperti hewan yang dungu, nggak ngerti, nggak tahu jawabannya, bingung. Tapi biarlah kami seperti Daud memilih tetap mendekat kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya seperti firman-Mu katakan Tuhan, bahwa kemuliaan itu akan dilepaskan melalui bejana hidup kami Tuhan. Yang sekalipun harus dihancurkan beberapa kali, yang pada akhirnya akan menjadi bejana yang indah Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan yang setia. Tuhan Roh Kudus, taruh firman-Mu di dalam loh hati kami. Tuliskan itu di dalam roh kami, sampai itu tidak bisa diambil daripada kami Tuhan. Tuliskan dalam bejana hidup kami Tuhan. Tukikkan dengan roh-Mu sendiri Tuhan firman-Mu yang hidup, yang mengubah hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa, kami mengucap syukur.